Apakah berani mengabdi sampai titik darah penghabisan? Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Victorius Rudi Hartono, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, juga opa oma yang ada di rumah. Kalau kita merenungkan firman-firman Tuhan hari ini indah sekali. Minimal saya memberi catatan kecil permenungan. Mengapa orang perlu berbuat baik? Mengapa Anda perlu berdoa? Mengapa Anda perlu bersaksi kebenaran? Mengapa Anda rajin misa, doa, devosi? Dan mengapa Anda perlu berbela rasa, beramal, mengasihi orang-orang yang kurang beruntung? Karena semuanya itu saya temukan jawabannya dalam sebuah buku Aku Melihat Surga, di mana sebetulnya semua tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa kehidupan kita itu menyucikan jiwa. Ketika Anda mati, jiwa menuju terang, dan terang itu adalah Allah sendiri. Kesimpulannya, surga adalah maha terang. Kalau Anda dan saya jiwanya tidak terang, tidak dapat masuk surga. Dalam kalimat lain pernah kita dengar, ketika anak manusia datang, apakah engkau tahan berdiri di hadapan anak manusia? Itu artinya kita tahan enggak dengan seluruh kebaikan-kebaikan kita? Kalau emang banyak dosa, ini yang dimaksud tidak tahan, mental dengan sendirinya. Ini hukum adikodrati. Dan dalam catatan lain, dari bacaan surat 1 Yohanes yang pertama, kita memperoleh pengetahuan dosa adalah kegelapan. Begitu Anda berdosa,
Anda bernoda. Begitu Anda ternoda, menutupi jiwa. Sehingga kadang-kadang saya memahami pantesan di api penyucian dosa itu harus dibersihin bagaikan emas murni, karena memang dosa yang adalah virus itu udah menggumpal dalam jiwa. Begitu banyak orang dosanya luar biasa yang keji-keji ya. Kita udah banyak melihat nih kejahatan-kejahatan. Saya kalau ngelihat YouTube itu sedih sekali. Apalagi kalau orang yang bengis, bengal, wah macam-macam deh pokoknya. Itu sebetulnya saya langsung berpikir, orang ini pasti nggak tahu bahwa Allah itu Allah yang terang. Bahwa itu semua yang dilakukan bukan atas nama kebanggaan diri, tapi itu kejahatan. Dan kalau semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita, gelaplah kegelapan itu. Yesus melukiskan pula kegelapan itu bagaikan kertak gigi, di mana Anda akan terus berteriak sepanjang masa, karena ternyata jiwa Anda tidak terang. Pengorbanan juga bagian dari penyucian. Hari ini kita melihat satu catatan yang kontra. Herodes yang marah membunuh. Nah, ini juga bagian dari kegelapan. Saya nggak tahu ya nasibnya Herodes. Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, saya nggak tahu ini. Raja ini sepertinya sudah salah kaprah, sesat niat. Jangan-jangan dia tidak ada dalam kerajaan surga ini. Karena apa? Perbuatannya kejahatan-kejahatan keji loh. Bayi-bayi 2 tahun ke bawah dibunuh semua. Dan ini adalah sebuah catatan kecil kemartiran. Ternyata kelahiran Yesus itu membawa banyak korban-korban. Yohanes Pembaptis nanti dibunuh, tapi udah dewasa ya. Tapi sebelumnya ini Yesus ya. Anak-anak bayi-bayi ini. Makanya kenapa gereja memestakan? Karena kita mau melihat bahwa bayi-bayi ini pada kedatangan Mesias anak Allah boleh membela iman dalam kebenaran. Kalau Anda ada yang membela iman sampai titik darah penghabisan, menjadi martir, langsung kok dihargai oleh gereja. Karena langsung masuk dalam bilangan para kudus. Itulah pengorbanan, itulah pengabdian sampai titik darah penghabisan, dan ini pun sudah dialami oleh bayi-bayi kecil ini. Saya kira inilah akhirnya dengan pengorbanan bayi-bayi ini langsung masuk surga, memuji dan memuliakan Allah, sebagaimana Mazmur juga mengatakan bagaimana orang yang senantiasa mengalami situasi terang dalam hidupnya bebas dari kejahatan-kejahatan. Bedanya dengan anak aborsi apa ya? Anak aborsi lain. Meskipun tak bernoda, meskipun ia terbunuh oleh orang tuanya sendiri, tapi ia akan menunggu sampai papa mamanya dipanggil Tuhan, dan bayi yang aborsi ini akan meminta pertanggungjawaban, mengapa aku tidak dicintai, padahal aku adalah hasil cinta. Mengapa aku ditolak lahir ke dunia, padahal aku merindukan juga dan telah Engkau ciptakan. Bedanya ini. Sehingga bayi-bayi yang belum didoakan, belum mengalami kemartiran di sana, melainkan masih ada situasi minta pertanggungjawaban. Baiklah saudara yang terkasih, masih banyak yang bisa kita gali dari inspirasi firman Tuhan hari ini. Yang jelas Anda diminta untuk terus mengejar terang, sebab terang itu adalah tempat tinggal Allah. Teruslah berkorban dalam pesta kemartiran ini,
bayi-bayi saja berani mati demi Tuhan. Bagaimana Anda semua, kita orang dewasa ini, apakah berani mengabdi sampai titik darah penghabisan atau hanya suam-suam kuku? Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.